Bertanya bagaimana hukumnya mandi salah. Contohnya seperti ini yang terdapat pada suatu daerah, jika ada orang yang wafat, mereka mandi salah dulu, nanti datang keluarganya baru dimandi jenazah. Alasannya agar tidak berbau jika mayatnya menunggu berapa jam. Iya. Kalau kita melihat penjelasan ulama kita, maka seharusnya tidak perlu ada yang namanya mandi salah, ya. Jika dipandang bosnya sudah perlu saatnya dimandikan, maka segera dimandikan saja. Dimandikan dengan cara-cara yang telah disyariatkan, ya. Diwudukkan dulu, kemudian dibersihkan seluruh badannya, tentu saja dengan kotorannya dikeluarkan dan seterusnya. Lalu dengan bagian kanan dan hal-hal yang lain yang kita ketahui dalam tata cara mandi jenazah yang disyariatkan oleh Nabi kita SAW. Jika itu sudah dilakukan, itu pun juga istilah mandi salahnya ini. Kalau diistilahkan mandi salahnya ini, mandi yang sebenarnya sudah memenuhi syarat minimal dari mandi wajib itu, mandi untuk jenazah, ya walaupun tidak terlalu bersih, ya, tapi sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat mutlak, syarat-syarat yang paling asas dari mandi jenazah. Maka sebenarnya ya sebagian ulama kita menyebutkan tidak perlu lagi ada mandi untuk kedua kalinya, karena mereka bahkan menyebutkan bahwa di antara hal-hal yang sikap berlebihan, ya, mubalaghah, ya, dan ini juga disyaratkan dalam sebagian riwayat adalah orang-orang yang punya sikap berlebihan dalam persoalan taharah dan termasuk dalam persoalan mandi ini, dan dimasukkan juga dalam persoalan mandi jenazah ini. Karena itu jika memang dipandang sudah ingin dimandikan, maka dimandikan saja. Dan kalau masih ada yang mau ditunggu, tidak apa-apa, ditunggu. Walaupun sebenarnya yang sering juga kita ingatkan bahwa perintah Nabi kita SAW, asri'u bil janazah, ya, kita diperintahkan untuk dipercepat jenazah itu pengurusannya. Karena kalau dia orang baik, maka kita mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan di kuburannya. Dan kalau dia adalah orang jahat, maka dengan mempercepat prosesnya, maka kita segera berlepas diri darinya dan tidak lama-lama bersama dengan kita, ya. Karena itu sebenarnya masalah-masalah menunggu, ya, walaupun ada batas-batas hal yang mungkin bisa ditolerir, tapi sebenarnya tidak harus yang seperti ini, ya. Apalagi kalau termasuk kalau masalah untuk sholat jenazah, ya. Untuk sholat jenazah, bahwa kalau memang ada seorang yang akan terlambat, ya, apalagi kalau sangat terlambat dari kalangan keluarganya, bisa nanti dia menyalati pada kuburannya, di kuburannya, ya, dia menyalati walaupun dia sendirian atau dengan jamaah yang belum menyalati, bisa sholat di kuburannya setelah dia dikuburkan, ya. Dan tidak harus kita melihat wajah dari keluarga kita yang meninggal, ya. Jadi jangan sampai hanya karena persoalan kita mesti melihat, ya, sampai kita tunda-tunda penyelenggaraan jenazah dari karib kerabat kita. Namun intinya bahwa sebaiknya kalau dipandang sudah saatnya dimandikan dan dimandikan saja langsung, ya, dimandikan saja langsung sesuai dengan tata cara mandi yang paling minimal, ya. Atau kalau bisa sekalian saja, ya, dengan menambah dengan sunnah-sunnahnya, ya, pakai kafur, ya, dan ya, barus dan yang lainnya supaya lebih sesuai dengan sunnah, dan dikafani dan ya, menanti, ya, kalau ada di kalangan karib kerabatnya yang ingin menyaksikannya. Wallahu a'lam.